Oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, oke, termasuk Pak Jokowi. Itu dengan jalan yang saya usulkan, dengan adanya market share yang tersebar, tidak terjadi oligarki. Jalan keluar dari kritik terhadap cukong demokrasi. Dua, jalan keluar terhadap ada oligarki. Ada market share, komisi pengawas usaha itu, let's work together, menciptakan. Sudah sewajarnya partai politik merekam apa kehendak rakyat, bukan malah mengangkangi aspirasi rakyat dengan bertameng hak prerogatif ketua umum. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Awal saya putuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus mendengarkan suara demokrasi, suara rakyat. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi ngotot bahwa ini soal open legal policy, bahwa semua yang datang ke Mahkamah itu nggak punya legal standing, akhirnya kita mesti bertanya, lalu legal standing Mahkamah apa sebetulnya? Kan dia diminta untuk mengintip, memantau keresahan politik yang berhubungan dengan hak-hak demokrasi yang terhalang oleh putusan itu. Mestinya dia punya diskresi yang namanya judicial activism itu. Dia yang mesti aktif justru. Paling nggak misalnya dia bisikin ke pers, ini bahaya loh 20%, supaya pers bicarakan itu. Jadi mesti ada komunikasi dari dalam keluar. Jangan dia yang nutup kita untuk masuk ke dalam kan. Saya cuma mau mendalilkan itu ke dalam Mahkamah Konstitusi, tapi dia udah bilang saya nggak punya hak. Lalu siapa yang punya hak itu? Partai ditolak, ini mungkin juga DPD ditolak. Akhirnya semuanya dia tolak kan. Jadi apa gunanya mahkamah itu kalau dia nggak berpikir? Kan mestinya mahkamah berpikir bahwa ada keresahan publik tentang presidensial threshold. Yang saya bilang itu tempat beternak oligarki. Jadi nggak ada alasan mahkamah untuk menolak legal standing siapapun. Setiap orang punya legal standing untuk berdebat dalam Refli Harun menyebut ada oligarki berkuasa di belakang presiden atau orang-orang berkuasa yang mempersepsikan dirinya lebih berkuasa dibanding pemimpin pilihan rakyat. Selain presiden, ada oligarki orang-orang berkuasa yang mempersepsikan dirinya lebih berkuasa. Ujar Refli dikutip dalam akun YouTube-nya Minggu 12 Februari 2023. Refli menilai bahwa Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri, merupakan salah satu contohnya, di mana ia mempersepsikan dirinya lebih berkuasa dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Megawati hanya menganggap Presiden Jokowi sebagai petugas partai yang dipimpinnya. Hal tersebut terlihat di saat perayaan Hari Jadi Partai Banteng yang memperlihatkan seorang kepala negara di roasting atau diolok-olokkan. Megawati mempersepsikan dirinya lebih berkuasa dibandingkan Presiden Jokowi yang dianggapnya petugas partai. Bagaimana misalnya seorang presiden di roasting ketika acara ultah PDIP, ujarnya. Refli mengatakan sikap tersebut menggambarkan perjuangan Jokowi selama 8 tahun sia-sia. Pasalnya ia hanya dianggap sebagai petugas partai biasa, bukan sebagai orang nomor satu di Indonesia. Selanjutnya, ia menyebut bahwa jikalau memang ada buzzer yang mencintai Jokowi, seharusnya mereka membela Jokowi yang berada di titik ini, bukan malah mengkritik secara membabi buta Anies Baswedan. Harusnya Megawati yang dikritik yang melakukan Jokowi seperti anak buahnya, di roasting segala. Anies Baswedan enggak ngapa-ngapain, tapi pusat serangan buzzer kepada Anies, bukan kepada orang yang secara terang benderang merendahkan Presiden Jokowi dan capres buzzer yaitu Ganjar. Sibuk dengan Anies Baswedan tapi lupa dengan roasting Megawati terhadap Jokowi dan juga perlakuan kurang menghargai capres di buzzer Ganjar Pranowo, ungkapnya.